Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami mahasiswa KKN PPM UGM YO 159 di Kapanewon Banguntapan. Perkenalkan saya Kevin dan di sini dengan teman saya Desika. Hari ini kami akan menyampaikan narasi buklet kami mengenai gizi dan pola makan sehat sesuai dengan faktor risiko penyakit. Nah, untuk konten yang akan kami bahas hari ini adalah gizi dan pola makan secara umum, di mana nanti akan dibahas per kondisi, di mana ada darah tinggi, asam urat, kencing manis, dan radang lambung. Next. Nah, untuk penyakit yang pertama, dan ini seringkali kita jumpai, adalah penyakit darah tinggi atau hipertensi. Nah, tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah kondisi medis yang serius dan dapat meningkatkan resiko penyakit jantung, otak, ginjal, stroke, dan penyakit lainnya. Hipertensi sendiri seringkali dijuluki sebagai silent killer atau pembunuh secara diam-diam karena tanda dan gejalanya sendiri tidak nampak dari luar dan biasanya penderita juga asimptomatis atau tidak memiliki gejala. Sebagian orang tidak merasakan keluhan apapun meskipun tekanan darahnya sudah jauh di atas normal. Nah, hal ini bisa berlangsung selama bertahun-tahun hingga akhirnya penderita yang tidak merasakan keluhan tersebut jatuh ke dalam kondisi yang darurat dan bahkan terkena penyakit lain seperti penyakit jantung, stroke, ataupun penyakit ginjal. Hipertensi tidak secara langsung membunuh penderitanya, namun memang dia akan memicu atau menimbulkan penyakit-penyakit lainnya. Seseorang dikatakan menderita hipertensi apabila tekanan darahnya mencapai lebih dari 140 per 90 mm raksa. Nah, tekanan darah yang pertama atau yang 140 itu disebut juga dengan tekanan darah sistolik dan menunjukkan fase darah yang dipompa oleh jantung. Sedangkan tekanan darah yang bawah atau yang 90 tadi adalah tekanan darah diastolik. Tekanan darah diastolik ini merupakan fase darah saat kembali ke jantung. Nah, banyak sekali faktor yang mempengaruhi bagaimana orang bisa mendapatkan atau menderita hipertensi. Ada dua faktor, yang pertama yaitu faktor yang dapat dikontrol dan yang kedua adalah faktor yang tidak dapat dikontrol. Faktor yang tidak dapat dikontrol meliputi seperti usia, jenis kelamin, dan faktor keturunan. Sedangkan faktor yang kita bisa kontrol adalah gaya hidup, aktivitas fisik, serta pola makan. Nah, disinilah kita harus aktif berperan untuk mengubah gaya hidup agar menjadi lebih sehat, sehingga bisa menekan hipertensi. Kebiasaan seperti mengonsumsi makanan berlemak, seperti makanan dengan kadar garam yang tinggi, atau makanan asin, dan adanya kekurangan waktu untuk beraktivitas fisik akan memperbesar munculnya penyakit hipertensi dan memperparah atau menyebabkan komplikasi yang berat pada penyakit hipertensi. Nah, dari sini diet yang seringkali sudah dikenalkan dan direkomendasikan adalah diet DASH. DASH sendiri adalah singkatan dari Dietary Approaches to Stop Hypertension, pendekatan diet untuk menghentikan hipertensi. Nah, diet ini menekankan pada pola makan rendah garam, namun tetap mengandung nutrisi yang seimbang, sehingga tidak hanya mampu mencegah hipertensi, diet DASH ini juga bisa menghindari terkena penyakit lain seperti penyakit jantung, stroke, diabetes, osteoporosis, batu ginjal, dan bahkan kanker. Diet DASH ini kaya akan buah-buahan, sayur-sayuran, dan produk-produk makanan yang rendah lemak. Dan penelitian sudah banyak menunjukkan bahwa diet DASH dapat menurunkan tekanan darah dalam 2 hingga 3 minggu. Kemudian, diet ini juga bisa menurunkan LDL atau low density lipoprotein atau yang biasa disebut sebagai lemak jahat dalam tubuh atau dalam darah, sehingga jika kadar kolesterol LDL yang rendah dan juga tekanan darah bisa terkontrol, akan menurunkan resiko penyakit jantung dan stroke. Kemudian, aturan diet DASH sendiri secara garis besar dianjurkan asupan nutrisi sebagai berikut. Yang pertama, kita harus membatasi konsumsi garam atau makanan bersodium tinggi seperti makanan dalam kemasan, makanan kalengan, dan juga makanan-makanan cepat saji. Kemudian, batasi juga konsumsi daging merah. Batasi juga makanan yang mengandung gula-gula tinggi. Kemudian, kurangi juga konsumsi makanan berlemak seperti gorengan, jeroan, pokoknya makanan yang seringkali kita jumpai rasanya enak tapi biasanya cenderung berlemak. Kemudian perbanyak juga konsumsi sayur dan buah, kemudian olahan susu rendah lemak seperti keju yang rendah lemak, yogurt yang rendah lemak. Kemudian
yang baik untuk dikonsumsi atau boleh dimakan dalam jumlah yang sedikit banyak adalah ikan, daging unggas seperti ayam, kemudian kacang-kacangan seperti kacang kedelai, kemudian makanan dengan gandum yang utuh seperti oatmeal atau sereal seperti itu. Nah, untuk modifikasi makanan pada diet DASH, terdapat beberapa bahan makanan yang direkomendasikan yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, untuk porsi hariannya, ibu-ibu atau bapak-bapak bisa lihat di tabel berikut. Seperti contohnya di sini ada makanan manis dan gula, itu porsi hariannya 5 penukar per minggu. Kemudian untuk garam itu 1 penukar. Kemudian daging tanpa lemak, unggas, dan ikan itu maksimal 2 penukar. Nah, untuk ukuran rumah tangga dari porsi harian tadi bisa dilihat di sini. Jadi bisa menggunakan sendok makan, kita mengukurnya bisa dengan gelas, bisa dengan sendok teh. Seperti garam ini maksimal 1 penukar atau 1 sendok teh kecil. Kemudian untuk gula, 1 sendok makan gula pasir atau 1 sendok makan jelly atau selai, seperti itu. Bisa dilihat di tabel ini ya. Oke, kita ke materi selanjutnya. Nah, untuk cara memasak sendiri, bahan makanan yang diperbolehkan, ini seperti yang saya sebutkan tadi, dan bumbu-bumbu yang bisa kita gunakan lainnya itu meliputi bawang merah, bawang putih, jahe, kemiri, kunyit, kencur, laos, salam, dan serai. Nah, ini pasti sudah sering ditemukan ya untuk ibu-ibu yang sering memasak. Nah, cara memasak yang dianjurkan sendiri sebenarnya tetap fleksibel dalam diet DASH, hanya saja harus dibatasi. Seperti jika ingin menumis atau memasak yang menggunakan minyak, bisa menggunakan mentega atau margarin yang tidak mengandung natrium. Kemudian jika memperbaiki rasa masakan, cukup gunakan bumbu-bumbu yang alami seperti bawang merah, bawang putih, gula, cuka, kunyit, daun salam, dan asam. Kemudian, menggoreng atau menumis atau pepes atau kukus atau juga memanggang dan cara masak lain sendiri itu sudah meningkatkan rasa masakan, sehingga tidak perlu menggunakan garam yang banyak-banyak. Nah, selanjutnya untuk asam urat boleh dibahas oleh teman saya Kevin. Silakan Kevin. Terima kasih, Desika. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai asam urat atau yang secara medis dikenal dengan nama gout. Nah, asam urat itu adalah penyakit sendi yang terjadi akibat kadar asam urat yang terlalu tinggi di dalam darah. Tingginya asam urat di dalam darah ini disebabkan oleh kebiasaan makan yang tidak sehat, seperti terlalu banyak makan makanan yang berlemak dan tinggi purin. Purin inilah yang kemudian diolah tubuh untuk menjadi asam urat. Nah, tanda dari asam urat itu adalah pasien yang menderita asam urat dapat mengalami serangan asam urat berupa nyeri hebat pada persendian, yang umumnya terjadi pada jempol kaki, pergelangan kaki, atau pada lutut. Nyeri sendi tadi biasa disertai dengan persendian yang membengkak dan memerah. Nah, biasanya ini terjadi hanya pada satu persendian. Namun, pada beberapa orang, nyeri dapat terjadi pada lebih dari satu persendian. Untuk waktu terjadinya, umumnya terjadi pada malam hari. Nah, kemudian untuk kriteria penyakit asam urat itu, untuk mudahnya di sini ada 3. Yang pertama itu adanya nyeri dan pembengkakan pada minimal satu persendian, khususnya pada persendian jempol kaki. Nah, untuk yang kedua itu adalah gejala tadi itu menghilang pada periode waktu antar serangan. Jadi antara serangan satu dan lainnya itu tidak ada gejala. Dan yang ketiga itu adalah apabila kita periksa dalam darah, akan menunjukkan hasil berupa asam urat yang tinggi, di mana hasilnya lebih dari 7 mg per desiliter. Nah, kenapa kita harus mengontrol asam urat ini? Karena bila tidak kita kontrol, dapat terjadi komplikasi. Beberapa komplikasi yang dapat terjadi diantaranya adalah batu ginjal, serta gangguan fungsi ginjal. Nah, untuk cara mencegahnya, secara umum terbagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah mempertahankan berat badan ideal, dan yang kedua untuk menjaga pola makan yang sehat dan seimbang. Untuk pola makannya bagaimana? Mari kita lihat di halaman selanjutnya. Nah, pola makan untuk mencegah asam urat itu kuncinya adalah diet rendah purin. Nah, purin itu adalah hasil dari pengolahan asam urat yang akan menumpuk pada sendi bila asam urat darah meningkat. Tujuan diet rendah purin ini ada 3. Yang pertama itu untuk mengurangi kadar asam urat, yang kedua untuk memperlancar pengeluaran asam urat, dan yang terakhir adalah untuk memperoleh berat badan yang normal. Nah, untuk diet rendah purin itu ada 3 kuncinya. Yang pertama itu menghindari, kedua membatasi, dan yang ketiga memperbanyak. Untuk yang perlu dihindari adalah udang, cumi, kerang, bebek, angsa, dan jeroan serta alkohol.
Untuk makanan dan minuman yang perlu dibatasi diantaranya ada daging sapi, daging ayam, telur, susu, dan kacang-kacangan. Sementara untuk makanan yang dapat diperbanyak konsumsinya adalah sayur-sayuran dan buah-buahan segar. Nah, selanjutnya kita masuk ke penyakit yang ketiga, yaitu diabetes. Nah, diabetes sendiri adalah suatu penyakit menahun yang ditandai dengan kadar glukosa darah yang melebihi nilai normal secara menahun. Glukosa darah ini sendiri sering kita kenal dengan nama gula darah pada kehidupan sehari-hari. Untuk penyebab terjadinya sendiri secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama itu disebabkan oleh tingginya kadar gula dalam darah yang diakibatkan konsumsi berlebihan dari makronutrien. Semua jenis makronutrien dapat menyebabkan terjadinya penumpukan glukosa. Kemudian untuk yang kedua adalah karena hormon insulin yang sudah tidak mampu lagi memasukkan gula yang ada di dalam darah, sehingga akhirnya gula di dalam sel itu menjadi terlalu banyak. Nah, untuk tanda dari diabetes itu salah satunya adalah gula darah tinggi di atas 200 setelah makan. Nah, emangnya kenapa sih kalau diabetes? Nah, kalau kita diabetes dan tidak dikontrol, kondisi diabetes itu dapat terjadi komplikasi. Ketika terlalu banyak gula yang ada di dalam aliran darah dalam waktu yang lama, ini dapat mempengaruhi pembuluh darah, saraf, mata, ginjal, dan sistem kardiovaskular. Nah, dari setiap organ yang saya sebutkan barusan dapat terjadi berbagai komplikasi. Pada mata dapat terjadi gangguan penglihatan, pada jantung dapat terjadi penyakit jantung dan pembuluh darah, pada ginjal dapat terjadi gangguan ginjal, dan pada sistem anggota gerak dapat terjadi gangguan saraf yang bisa menyebabkan luka bahkan amputasi pada kaki. Nah, setelah 10-15 tahun dari waktu terdiagnosis diabetes, prevalensi dari semua komplikasi tadi meningkat tajam. Nah, oleh sebab itu, kita perlu mencegah terjadinya diabetes ini. Nah, berikut ini adalah beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya diabetes. Yang pertama itu adalah mempertahankan berat badan ideal, dan yang kedua itu adalah rutin beraktivitas fisik minimal 30 menit setiap harinya. Kemudian yang ketiga adalah makan makanan sehat dengan kadar 3-5 porsi buah dan sayuran setiap harinya. Kemudian yang keempat, kita bisa melakukan tes gula darah dan HbA1c secara teratur. Yang kelima, bisa menghindari rokok dan konsumsi alkohol. Dan yang terakhir, namun tidak kalah penting adalah untuk mengelola stres. Next. Nah, kemudian kita bahas mengenai diet untuk penyandang diabetes. Kuncinya ada 3. Untuk yang pertama itu adalah menentukan jumlah kalori. Nah, jumlahnya ini ditentukan berdasarkan umur, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, serta aktivitas. Kemudian yang kedua itu adalah membatasi penggunaan karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks ini contohnya adalah seperti nasi, lontong, roti, ketan, jagung, dan lain-lain. Untuk jumlahnya sebisa mungkin dikurangi dari kebiasaan sehari-hari. Yang ketiga adalah untuk menghindari penggunaan sumber karbohidrat sederhana ataupun yang mudah diserap. Contohnya seperti gula pasir, gula jawa, sirup, selai, manisan, buah-buahan, susu kental manis, minuman botol ringan, dodol, es krim, kue manis, bolu, abon, dendeng, dan sarden. Nah, untuk prinsipnya adalah prinsip 3J, yaitu jumlah, jenis, dan jadwal. Untuk jumlah, kita perlu mengatur jumlah makanan agar yang dikonsumsi itu disesuaikan dengan berat badan yang memadai dan hasil konseling gizi. Kemudian untuk jenisnya, kita perlu memilih makanan yang sesuai dengan konsep piring makan model T. Dan untuk jadwalnya, sebisa mungkin jadwal makan kita bagi menjadi 3 kali makan utama dan 2-3 kali makanan selingan mengikuti prinsip porsi kecil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kolega saya, Desita Listiarini. Oke, terima kasih Kevin. Untuk penyakit yang terakhir, kita ada MAH atau nyeri lambung. Nah, ini sering sekali dirasakan oleh ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang mungkin kelebihan berat badan. Biasanya kan ada rasa nyeri atau di ulu hati setelah maupun saat belum makan. Nah, sakit MAH sendiri atau istilah medisnya disebut dengan dispepsia adalah rasa nyeri dan tidak nyaman pada lambung yang disebabkan oleh sejumlah kondisi. Sakit MAH sebenarnya bukan sebuah penyakit, melainkan dia adalah gejala dari satu penyakit. Nah, bagaimana sih bisa terjadi sakit MAH atau bagaimana bisa timbul nyeri di lambung? Nah, makanan yang kita konsumsi akan masuk ke lambung dan dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim pencernaan dan juga asam lambung atau yang kita tahu sebagai HCl atau asam klorida. Nah,
Dinding lambung kita sendiri sebenarnya dilindungi oleh lendir yang tebal, sehingga saat bertemu dengan enzim pencernaan dan asam lambung tersebut tidak akan terjadi iritasi. Namun, apabila produksi lendir berkurang atau ada gangguan lain, maka dapat terjadi iritasi atau kerusakan pada mukosa sehingga menimbulkan rasa sakit atau nyeri. Apabila gangguan ini terus-menerus terjadi, asam lambung akan memecah mukosa atau permukaan dinding lambung sehingga menyebabkan iritasi dan radang atau yang kita sebut sebagai gastritis. Kondisi inilah yang mengakibatkan kita mengalami sakit mah. Dan apabila kejadian ini terus-menerus berlangsung, maka syaraf nyeri kita pada dinding lambung akan semakin peka dan saat kita makan makanan sedikit maupun banyak akan terus menimbulkan sakit mah. Kemudian sekarang faktor resiko penyakit mah apa saja sih? Di sini bisa dibaca ada masalah emosional seperti saat kita merasakan stres atau cemas atau depresi. Kemudian bisa karena infeksi bakteri Helicobacter pylori saat kita mungkin makan tapi tangannya belum bersih atau belum cuci tangan. Kemudian bisa juga karena efek samping penggunaan obat-obatan antiinflamasi non-steroid. Bisa juga karena terlalu banyak makan atau berat badan yang berlebih. Bisa juga karena makan terlalu cepat, kemudian konsumsi makanan yang berminyak, berlemak, dan pedas. Kemudian minuman berkafein dan soda seperti teh, kopi, itu juga bisa menyebabkan penyakit mah. Dan yang terakhir, apabila kita mengonsumsi makanan coklat berlebihan. Kemudian sekarang kita bahas apa saja sih gejala dari sakit mah. Nah, yang pertama ada cepat merasa kenyang saat makan dan rasa kenyang berkepanjangan setelah makan. Kemudian penderita juga bisa merasakan mual atau muntah, kemudian kembung pada perut bagian atas, sering bersendawa, kemudian nyeri pada ulu hati dan di tengah dada, kemudian bisa ada rasa panas atau sensasi terbakar pada perut bagian atas, bisa juga timbul rasa sakit yang berkurang setelah makan, minum, atau mengonsumsi obat mah. Jika penyakitnya sudah parah, bisa juga muncul darah di kotoran atau muntah. Nah, dari penyakit mah yang terus-menerus terjadi, bisa tertimbul beberapa komplikasi. Seperti yang pertama ada esophagus Barrett, atau esophagus Barrett ini adalah hasil dari paparan asam lambung secara terus-menerus, sehingga menyebabkan perubahan lapisan sel di bagian bawah kerongkongan, hingga bisa menjadi kanker. Kemudian yang kedua bisa terjadi stenosis pylorus, atau komplikasi yang terjadi ketika asam lambung kita mengiritasi jangka panjang pada lapisan sistem pencernaan. Pylorus sendiri adalah jalur antara lambung dan usus kecil atau bagian akhir dari lambung, dan jika terjadi stenosis, maka pylorus kita akan menyempit dan menjadi jaringan parut, sehingga makanan tidak bisa dicerna dengan baik. Kemudian yang ketiga bisa juga terjadi penyempitan esofagus. Penyempitan esofagus ini mengakibatkan seseorang yang memiliki sakit mah akan mengalami reflux asam. Gejala yang muncul biasanya berupa sulit menelan dan juga nyeri pada bagian dada. Nah, kemudian pencegahan dan pengobatan sakit mah biasanya sering ditanyakan oleh ibu-ibu, gimana sih caranya untuk mengurangi rasa sakit yang saya rasakan? Namun, cara terbaik untuk mencegah sakit mah sendiri adalah tadi menghindari faktor-faktor pemicu yang sudah saya sebutkan, seperti makanan pedas, asam, kemudian makan yang terlalu banyak, kemudian makan makanan yang dalam jumlah banyak ataupun makanan yang berlemak. Kemudian jika ibu-ibu stres atau bapak-bapak stres, boleh dicari metode untuk mengelola stres seperti bermeditasi. Kemudian jangan pernah berolahraga dengan kondisi perut yang penuh. Kemudian kurangi konsumsi alkohol dan rokok, dan jangan langsung berbaring setelah makan. Kemudian pengobatannya sendiri sebenarnya tergantung pada penyebab dan tingkat keparahan gejala. Namun jika gejalanya ringan, perubahan gaya hidup yang sudah saya sebutkan tadi sudah cukup untuk meredakannya. Namun apabila sakit mahnya parah dan sering, biasanya dokter akan meresepkan obat seperti obat golongan antasida, atau biasanya yang kita minum yang
sering dikenal oleh masyarakat adalah Milanta seperti itu. Ada juga obat golongan lain seperti PPI atau inhibitor pompa proton. Kemudian ada obat golongan lain seperti antagonis reseptor H2. Oke, kemudian untuk makanan yang harus dihindari pada sakit MA, ini sudah saya cantumkan pada halaman terakhir dari buklet, sehingga jika ibu-ibu ingin membuka, melihat lagi, boleh dibuka halaman terakhir. Ini jika disebutkan satu-satu, yang pertama makanan berminyak dan berlemak seperti goreng-gorengan, lumpia goreng, pastel goreng, kentang goreng, seperti itu. Kemudian makanan pedas, kemudian makanan yang asam seperti nanas, jeruk, jeruk nipis, bisa juga susu sapi dan produk olahan susu itu tidak boleh, seperti keju, yogurt, kemudian coklat juga tidak boleh terlalu banyak. Minuman berkafein seperti teh, kopi, dan juga minuman bersoda harus dihindari. Alkohol dan rokok juga harus dihindari. Dan sebenarnya beberapa obat itu bisa menyebabkan penyakit MAH. Sehingga apabila ibu memiliki sakit MAH, obat-obatan tersebut harus diberikan solusi obat yang lain atau minta saja ke dokter, "Dokter, saya ada sakit MAH, bagaimana dengan obat yang lain? Apakah ada solusi obat yang lain?" Seperti itu. Nah, sekian presentasi dari saya dan juga teman saya Kevin Eliezer. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.